ada saya di 5A, Agnes Tikawati, dan di 5B ada Ibu Ika Listia, di 5C ada Ibu Erwinwati. Kami akan mempresentasikan bagaimana usaha kami untuk membuat peserta didik di kelas 5 untuk menjadi anak-anak yang kreatif. Topik yang kami pilih untuk penugasan kali ini adalah tentang ekosistem, yaitu dari tema 5. Tugas yang akan kami berikan pada topik ini, siswa akan membuat sebuah diorama ekosistem bersama dengan teman-temannya dalam satu kelompok. Kemudian, siswa akan mempresentasikan hasil karya teks non-fiksi tentang ekosistem berdasarkan diorama yang telah dibuat. Nah, karena saat ini sedang pandemi, maka kami juga bisa menyarankan siswa untuk bekerja sama dengan anggota keluarganya, kemudian membuat video presentasi. Adapun tujuan penugasan ini adalah untuk mengarahkan siswa menjadi anak yang bukan hanya berpikir tingkat rendah atau lower order thinking skill, namun dapat menjadi siswa yang mampu berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skill, terutama dapat mencapai C6, yaitu siswa dapat membuat sesuatu dari pengetahuan yang sudah kami ajarkan atau melalui informasi yang sudah mereka kumpulkan selama pembelajaran berlangsung. Melalui tugas tersebut, siswa dapat membuat kreasi sesuai dengan kreativitas yang mereka inginkan dan juga yang mereka miliki. Nah, selama memberikan penugasan ini, guru di sini berperan sebagai fasilitator, yaitu guru menyampaikan pelajaran dengan tepat dan detail kepada siswa. Guru mendorong siswa untuk berpikir kritis melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Guru juga menjadi penasehat yang baik bagi siswa ketika siswa membutuhkan bantuan dalam membuat proyek dioramanya. Di dalam proyek diorama tersebut, kita tidak hanya dapat menilai satu pelajaran saja, namun kita juga langsung bisa mengambil beberapa nilai mata pelajaran. Berikut adalah mata pelajaran yang terintegrasi. Yang pertama, ada mata pelajaran IPA dengan kompetensi dasar, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar, membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Yang kedua, ada matematika dengan kompetensi dasar, menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana, kubus dan balok. Kemudian, membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana, yaitu kubus dan balok. Mata pelajaran yang ketiga ada bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar, menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi, dan menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Yang keempat, yaitu ada mata pelajaran PPKN, dengan kompetensi dasar, menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup, dan menyajikan hasil penggalian tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Sebelum diberikan tugas membuat diorama ekosistem, siswa telah belajar tentang mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem, mengidentifikasi kelompok hewan berdasarkan jenis makanannya, menjelaskan daur hidup hewan, membuat rantai makanan dalam sebuah ekosistem, kemudian mendiskusikan tentang makhluk hidup penyusun rantai makanan, menjelaskan bentuk interaksi makhluk hidup dalam ekosistem, mengidentifikasi peran makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan, dan menjelaskan perubahan pada ekosistem. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, siswa telah belajar menjelaskan konsep-konsep teks non-fiksi, membuat ringkasan, mengembangkan konsep teks menjadi kalimat, menulis teks berdasarkan pikiran utama, menggali konsep teks, menjelaskan hasil identifikasi teks, menulis kesimpulan teks. Dalam pelajaran PPKN, siswa telah belajar menjelaskan sikap gotong royong di lingkungan masyarakat, menjelaskan persatuan dan kesatuan dalam keragaman di lingkungan masyarakat. Dan di pelajaran matematika, siswa telah belajar menentukan jaring-jaring kubus dan menentukan jaring-jaring balok. Berikut adalah alat dan bahan yang dapat kita tawarkan pada siswa untuk membuat proyek dioramanya. Yang pertama ada kardus,
kemudian ada kertas asturo atau kertas buffalo atau kertas origami, kemudian ada kertas mika, gunting, spidol warna, lem, dan juga berbagai macam dekorasi lainnya. Nah, inilah contoh hasil yang diharapkan dari proyek diorama yang akan dibuat oleh siswa. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video ini bisa menginspirasi Bapak dan Ibu semua bagaimana dapat mengembangkan pola berpikir siswa. Tuhan memberkati.